Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Tentunya dalam keadaan yang sehat ya. Baik, berjumpa kembali dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia akan Pak Guru gunakan untuk membahas soal persiapan penilaian harian dan juga soal penilaian tengah semester. Sudahkah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Mari kita siapkan buku catatannya dan juga simak baik-baik video pembahasan soal berikut ini. Baik anak-anak, mari kita mulai. Pada perjumpaan hari Senin kemarin, Pak Guru telah memberikan latihan soal yang mungkin sudah kalian kerjakan di rumah. Untuk kali ini, mari kita bahas soal tersebut yang sudah kalian kerjakan. Kita mulai dari nomor 1, bahwa setiap mengerjakan soal bahasa Indonesia tentunya kalian memerlukan analisis soal dan kemudian analisis jawaban untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permintaan soal. Untuk soal nomor 1, mari kita lihat bahwa yang diminta oleh soal atau yang dipertanyakan adalah inti dari sebuah paragraf pada teks bacaan. Disebut di sini adalah kalian diminta untuk menjawab tentang pengertian ya. Manakah pengertian yang cocok untuk soal nomor 1? Kita lihat untuk pilihan pertama disebutkan kalimat penjelas, yaitu bukan kalimat, mungkin salah ketik, tidak sesuai. Yang sesuai adalah pilihan kedua, yaitu tentang gagasan pokok, karena sesuai dari materi yang sudah diberikan bahwa gagasan pokok memiliki pengertian inti dari sebuah paragraf pada teks bacaan. Untuk pilihan yang lain yaitu gagasan pendukung. Gagasan pendukung pada pilihan tersebut tidak sesuai dengan pengertian yang berada di soal. Kemudian yang terakhir adalah kalimat utama. Kalimat utama juga tidak sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh soal. Jadi pilihannya adalah B atau pilihan kedua, gagasan pokok. Kita lanjutkan nomor 2, yaitu pertanyaannya, bagian terpenting dalam suatu paragraf pada teks bacaan adalah. Untuk pilihan nomor 2 yang paling tepat adalah pilihan yang kedua atau B, gagasan pokok dan gagasan pendukung, karena kita lihat pada soal yang diminta adalah bagian terpenting dalam suatu paragraf. Maka paragraf terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 3. Yang menjadi pertanyaan adalah kalimat utama dalam suatu paragraf biasanya dapat ditemukan pada. Nah, di sini jawaban yang paling tepat yaitu C atau pilihan ketiga, awal atau akhir kalimat. Tentunya kalimat dalam paragraf ya, awal paragraf, kalimat awal paragraf atau di kalimat terakhir pada paragraf. Begitu penjelasan dari Pak Guru. Lanjut ke soal nomor 4. Pertanyaannya adalah gagasan pokok dalam sebuah paragraf dapat ditemukan pada. Nah, di sini kalimat yang sesuai atau jawaban yang sesuai adalah pilihan yang pertama atau pilihan A, yaitu jawabannya adalah kalimat utama ya. Jadi dalam gagasan pokok dalam sebuah paragraf kalian dapat temukan pada kalimat utama. Lanjut ke nomor 5. Soal nomor 5 berbunyi cara menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf adalah. Di nomor 5 jawaban yang paling tepat yaitu D, dengan menentukan kata kunci pada kalimat utama sebuah paragraf ya. Jadi yang paling tepat di nomor 5 jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 6. Soal nomor 6 berbunyi kalimat utama paragraf di bawah ini berada di
Tentunya kalian baca dulu paragrafnya sampai selesai, baru kalian dapat menemukan kalimat utama. Nah, jawaban yang paling tepat untuk nomor 6 adalah A, yaitu di awal paragraf. Di situ sudah Pak Guru berikan tanda centang untuk kalimat utama dari soal nomor 6. Paham ya? Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 7, bunyi soalnya adalah gagasan pokok paragraf di atas adalah. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 yaitu A, rebab alat musik tradisional dari Jawa Barat. Untuk B sampai D sudah Pak Guru beri keterangan untuk alasan analisis jawaban yang tidak sesuai. Silahkan kalian amati untuk soal nomor 7. Lanjut ke soal nomor 8. Pertanyaannya adalah gagasan pokok paragraf di bawah ini, yaitu tentang paragraf tari Bungong Jempa ya. Nah, di sini yang menjadikan pertanyaan adalah gagasan pokok paragraf. Mari kita lihat jawaban yang paling tepat, yaitu asal tari Bungong Jempa. Nah, di paragraf tersebut sudah Pak Guru beri keterangan berkaitan tentang gagasan pokok yang menjadi soal pada nomor 8. Selanjutnya soal nomor 9. Nama lain Bungong Jempo pada paragraf di atas adalah. Nah, soal nomor 9 ini masih ada hubungannya dengan soal nomor 8. Jawaban yang paling tepat yaitu bunga cempaka pada pilihan D ya. Untuk pilihan A sampai C itu tidak tepat. Jadi yang paling tepat adalah jawaban D. Lanjut ke soal nomor 10, nomor terakhir, yaitu pertanyaannya tentang gagasan pendukung paragraf di bawah ini ya. Yang ditanyakan adalah gagasan pendukung. Sudah Pak Guru berikan garis bawah pada paragraf tersebut berkaitan yang diminta soal tentang gagasan pendukung. Nah, di sini jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 adalah C, asal usul permainan gobak sodor ya. Nah, di situ dapat kita buktikan bahwa di kalimat yang Pak Guru berikan garis bawah sudah menerangkan tentang perkiraan sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara ya. Jadi itu asal usulnya dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara ya. Untuk selanjutnya bahwa yang poin A, nama lain gobak sodor itu berada pada bagian gagasan pokok. Karena yang ditanyakan gagasan pendukung, maka kita fokus pada gagasan pendukung yang sesuai dengan pilihan yang sudah tersedia pada soal. Nah, untuk yang B, cara bermain gobak sodor tidak ditampilkan atau tidak dijelaskan pada paragraf tersebut. Yang D, sodoran digunakan untuk mengangkut panen, juga tidak ada penjelasan dalam paragraf. Baik anak-anak, itulah pembahasan soal tugas yang Pak Guru berikan kemarin. Semoga bermanfaat untuk belajar di rumah dan juga untuk persiapan penilaian tengah semester atau PTS. Pak Guru doakan kalian mendapat nilai yang maksimal. Jangan lupa rajin sholat ibadahnya, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam melaksanakan penilaian tengah semester. Pak Guru akhiri video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.